Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimin al-hadirin, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Shadaqallahul azim. Apakah kamu mengira bahwasanya kami menciptakan kamu sekedar main-main, dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Maha benar Allah firman-Nya, surat yang ke-23 atau Al-Mu'minun ayat 115. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jemaah rahimahullah, syukur kita kembali kita sampaikan kepada Allah. Sampai saat ini kita masih menerima segenap nikmat dan rahmat dari Allah itu. Dan kita tentu sangat meyakini sekaligus menyadari hanya karena yang diberikan Allah itulah kita mampu beraktivitas dan sekaligus merasakan adanya ketentraman dan kedamaian dalam hidup kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita masih berada di awal-awal pergantian tahun. Bagi kita bukan persoalan tahunnya, akan tetapi masalah perjalanan waktunya. Nah, oleh karena itu perlu untuk kita coba melakukan sisi lain daripada perjalanan waktu itu. Karena kalau ini tidak pernah kita lakukan, di mana pada hakikatnya setiap pergantian waktu adalah merupakan proses yang mendekatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam surat Al-Anbiya ayat-ayat yang pertama itu mengingatkan kepada kita,
iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat bagi manusia hari perhitungan mereka. Apa yang dimaksud dengan hari perhitungan itu? Tentu saja hari dimulainya kita kembali kepada Allah, yakni kematian. Nah, sementara waktu yang berjalan ini adalah merupakan proses untuk kita mengalami itu. Lalu kata Allah, wa hum fi ghaflah. Sementara manusia, mereka itu malah banyak yang ghaflah, lalai. Apa yang membuat manusia itu lalai? Hayatud dunia, kesibukan dalam mengejar kehidupan dunia. Itu yang membuat manusia itu sering lalai. Lalai mengingat Allah, lalai melaksanakan perintah Allah. Nah, sekaligus ketika itu ada pada diri seseorang, maka akan terjadi mu'ridun. Mu'ridun artinya berpaling. Berarti besar kemungkinan manusia kalau sudah dilalaikan dari mengingat Allah, mentaati Allah, beribadah kepada Allah, maka dengan sendirinya mereka telah berpaling dari kehidupan akhiratnya. Mu'ridun. Padahal ayat berikutnya Allah ingatkan lagi, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu. Tidaklah didatangkan kepada mereka, tidak disampaikan kepada mereka ayat-ayat dari Tuhan mereka sebagai peringatan. Di ayat-ayat ini sering disampaikan, sering didengar sebagai peringatan-peringatan itu. Akan tetapi manusia menganggap itu hanya main-main. Wahum yal'abun, mereka menganggap itu hanya main-main. Berarti hadirin yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang telah disampaikan, peringatan-peringatan yang sudah didengar itu tidak berbekas sama sekali. Hanya sekedar masuk pendengaran, tetapi tidak mempunyai dampak apa-apa. Makanya di ayat berikutnya sedikit Allah tambahkan, lahiyatan qulubuhum. Nah itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau demikian peringatan Allah kepada kita, maka kalaulah kita ingin memakai istilah yang agak lebih intelek, kita perlu resolusi untuk menghadapi tahun 2025 ini.
Dan sebetulnya resolusinya tidak terlalu jauh, tidak perlu jauh-jauh. Kenapa? Salah satunya firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 115 yang kita baca tadi. Pada ayat itu Allah katakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira bahwasanya kami menciptakan kamu itu sekadar main-main? Artinya melalui ayat itu Allah ingin menggugah kita. Allah ingin mengingatkan kita. Kita diciptakan adalah bukan sekadar main-main. Kalau memang bukan main-main, lalu apa? Pasti Allah menciptakan kita ini punya tujuan besar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau Allah menciptakan kita punya tujuan besar, lalu kita sendiri tidak menyadari bahwa kita ini mempunyai tugas besar, bisa kita bayangkan, tidak ketemu dia. Allah menciptakan kita dengan tujuan besar, sementara kita tidak menyadari kita punya tugas besar. Apa tujuan besar itu? Yang jelas kita sering mendengar ayat, membaca ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini diciptakan sebenarnya adalah mempunyai tugas yang besar untuk mewujudkan kerahmatan di alam ini. Lebih dirinci lagi oleh Allah di surat Az-Zariyat yang bapak-bapak dan ibu juga sering mendengar ayat itu, bahkan mungkin sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Para mufassirin mengatakan liya'budun itu yang utamanya adalah dalam rangka menegakkan ketauhidan. Tugas utama manusia itu adalah dalam rangka untuk hidup mengesahkan Allah. Hidup dalam rangka untuk menyembah Allah saja. Itu tugas utama. Karena ketika itu tidak didudukkan, ketika itu tidak dimantapkan, maka yang lain-lain tidak ada artinya. Itu tugas utama. Dan itu didukung oleh banyak ayat itu. Seperti surat Al-Anbiya ayat 25 Allah katakan, inna arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad, dan begitupun kami mengutus para rasul sebelum engkau. Tugas utamanya adalah mendudukkan, tugas utamanya adalah memantapkan bahwasanya la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Daripada hadirin yang dirahmati Allah, tugas utama kita hidup di dunia ini mengesahkan Allah. Nah, dari situ baru muncul beribadahnya kepada Allah. Nah, ini persyaratan utama untuk bisa kita mengaplikasikan kerahmatan. Artinya apa?
dengan mendudukkan keesaan Allah, maka orang yang sudah mantap itu dia akan merasakan kerahmatan itu dalam dirinya. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dirisaukan, tidak ada yang dicemaskan. Semuanya menjadi lapang, semuanya menjadi bebas, semuanya menjadi merdeka. Hanya satu yang mengikat dia, Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang memperbudak dia, memperbudak, hanya Allah. Maka dia merasakan kerahmatan. Kerahmatan yang ada di dalam dirinya inilah nanti yang akan ibarat magnet, baru bisa dia menarik, menyebarkan kerahmatan kepada orang lain. Artinya tanpa mendudukkan ketauhidan dalam diri kita terlebih dahulu, maka tidak mungkin kita akan bisa mewujudkan kerahmatan terhadap yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, apalagi tugas berikutnya lebih komprehensif lagi. Apa itu? Khalifatullah. Khalifatullah, wakil Allah yang bertugas dalam rangka mengelola bumi ini, mengelola alam ini. Nah, bagaimana kita akan bisa menjadi wakil Allah? Bagaimana bisa kita akan menjadi pengelola bumi ini kalau memang kita tidak punya pemikiran yang besar? Kalau kita tidak punya hati yang besar, tak mungkin. Oleh karena itu, maka resolusi di tahun 2025 ini semakin mempersiapkan diri kita. Apa itu? Pertama adalah tingkatkan kualitas spiritual kita dengan ketauhidan tadi. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting juga adalah tingkatkan kualitas intelektual kita. Semakin cerdas kita dalam menjalani hidup ini. Mudah-mudahan spiritual dan intelektual yang tergabung itu akan melahirkan tindakan, perilaku dan keputusan-keputusan yang berkualitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.